Halo, perkenalkan, nama saya Prananda Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang sorting, searching, heap, and priority. Pertama-tama kita akan membahas sorting. Pengertian sorting. Pengurutan atau sorting merupakan proses pengurutan sekumpulan data dalam suatu urutan tertentu. Sorting dipakai untuk 1. Membantu proses pencarian atau searching, 2. Menyelesaikan masalah-masalah kompleks seperti penjadwalan, pengembangan basis data, riset operasi, dan lainnya. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis pengurutan. Yang pertama ada bubble sort. Pengertian bubble sort adalah metode pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan cepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan berarti data sudah terurut. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menembung ke posisinya yang tepat. Yang kedua ada selection sort. Selection sort merupakan pengurutan yang dilakukan dengan cara mencari nilai maksimum atau minimum yang dimulai dari data posisi 0 hingga ke posisi n-1. Ada dua cara pengurutan dalam selection sort, yaitu seleksi maksimum dan minimum. Seleksi maksimum adalah memilih elemen maksimum sebagai pengurutan, sedangkan seleksi minimum adalah memilih elemen minimum sebagai pengurutan. Yang ketiga ada insertion sort, adalah metode pengurutan dengan cara menyisipkan elemen lari pada posisi yang tepat. Yang materi yang kedua ada searching. Pencarian atau searching merupakan tindakan untuk mendapatkan suatu data dalam kumpulan data berdasarkan satu kunci atau key atau acuan data. Contoh struktur data yang dipakai untuk proses penyimpanan data selanjutnya untuk proses pencarian yaitu array, list, dan found binary. Di dalam pembahasan ini hanya membahas pencarian data pada array, sedangkan pencarian pada found binary dilakukan pada pembahasan tree. Adapun metode yang digunakan dalam searching dalam struktur data sebagai berikut. 1. Metode pencarian beruntun atau sequential searching. Yang kedua, metode pencarian bagi dua atau binary searching. Yang pertama kita akan membahas sequential sort. Sequential sort atau pencarian beruntun adalah metode pencarian yang paling mudah. Pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen array satu persatu secara beruntun yang dimulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga elemen terakhir dari array. Pencarian beruntun dapat dilakukan terhadap elemen array yang belum terurut atau terhadap elemen array yang terurut. Perbedaan dari keduanya terletak pada efisiensi operasi perbandingan yang dilakukan. Dengan kata lain, sequential sort akan mencari data dengan cara membandingkannya satu persatu dengan data yang ada. Prosesnya tentu saja akan singkat jika data yang diolah sedikit, dan akan lama jika data yang diolah banyak. Metode ini disarankan untuk digunakan pada data yang sedikit saja. Yang kedua ada binary sort. Pencarian biner adalah proses mencari data dengan membagi data atas dua bagian secara terus-menerus sampai elemen yang dicari sudah ditemukan, atau indeks kiri lebih besar dari indeks kanan. Algoritma ini lebih efisien daripada algoritma pencarian sekuensial. Tetapi pencarian ini mempunyai syarat, yaitu bahwa kumpulan data yang harus dilakukan pencarian harus sudah terurut terlebih dahulu. Karena data sudah terurut, algoritma dapat menentukan apakah nilai data yang dicari berada sebelum atau sesudah elemen lari yang sedang dibandingkan pada suatu saat. Dengan cara ini, algoritma dapat lebih menghemat waktu pencarian. Yang terakhir,
materi yang terakhir yaitu head and priority. Priority queue merupakan perpanjangan dari antrean dengan properti berikut. 1. Setiap item memiliki prioritas yang terkait dengannya. 2. Elemen dengan prioritas tinggi di queue sebelum elemen dengan prioritas rendah. Jika dua elemen memiliki prioritas yang sama, mereka dilayani sesuai urutannya dalam antrean. Yang heap umumnya lebih disukai untuk implementasi priority queue, karena heap memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan array atau daftar tertaut. Dalam menari heap, get priority dapat diimplementasikan dalam waktu 0-1. Insert dapat diimplementasikan dalam waktu O_log, dan delete hackness priority juga dapat diimplementasikan dalam waktu O_log. Dengan Fibonacci heap, insert dan get hackness priority dapat diimplementasikan dalam waktu amortisasi atau 1, dan delete hackness priority dapat diimplementasikan dalam waktu amortisasi O_log. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bubble sort. Codingan bubble sort. Baris kelima ini berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi void bubble sort dengan menerima inputan R dan N yang bertipe integer. Baris ke-22 sampai 25 ini berfungsi untuk melakukan input nilai dari user untuk variable array dari setiap data. Baris ke-26 berfungsi memanggil fungsi bubble sort dengan memasukkan variable array dan N. Baris 27 sampai 31 menampilkan hasil pengurutan bubble sort. Berikut ini adalah hasil. Di sini saya akan memasukkan nilai 7. Nah, ini hasil pengurutannya. Sekarang lanjut ke di sini saya akan menjelaskan codingan selection sort. Di baris 19 itu fungsi mendeklarasikan variabel array dengan 100, N, I, dan J yang bertipe integer. Baris ke-20 berfungsi untuk melakukan input nilai dan memasukkan ke dalam variabel N. Baris ke-21 berfungsi untuk melakukan input nilai dan memasukkan ke dalam variabel N. Baris ke-22 berfungsi untuk melakukan input nilai untuk setiap anggota array. Baris 23 melakukan input nilai untuk setiap anggota array. Baris ke-24 berfungsi untuk melakukan input nilai untuk setiap anggota array. Baris ke-5 itu fungsi untuk melakukan input nilai untuk setiap anggota array. Baris ke-26 berfungsi untuk memanggil selection sort
untuk melakukan pengurutan dengan algoritma selection sort. Baris ke-27 menampilkan hasil pengurutan. Sekian untuk selection sort. Untuk hasilnya, masukkan array 5, 10, 8, 6, 4, 3. Hasil pengurutannya adalah 3, 4, 6, 8, 10. Segitu dulu materi implementasi selection sort. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan insert dan sort. Ini adalah contoh codingan insert dan sort. Untuk hasilnya seperti ini. Masukkan banyak array 10, masukkan nilai 5, masukkan 1, 10, 6, 8, 4, 3. Nah, prosesnya itu ada 4, tapi hasil akhirnya 3, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan sequential sort. Di sini saya akan menjelaskan codingan sequential sort. Baris kelima berfungsi sebagai variabel key adalah data yang akan kita cari dalam array. Baris ke-6 berfungsi menghitung jumlah yang ditemukan saat pencarian data. Baris ke-7 yaitu algoritma. Baris ke-10 berfungsi untuk jika data i sama dengan k, maka akan masuk ke percabangan if. Baris 11, jika data ditemukan, maka variabel jumlah plus 1. Baris ke-15, jika variabel jumlah lebih besar dari 0, kurung buka, ada satu data yang sama dengan k, kurung tutup. Hasilnya mencari angka 8. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita lanjut ke binary search. Binary search ini. Nah, teman-teman, di sini saya memakai binary search karena lebih mudah memakainya. Dan di sini saya memakai bubble sort yang juga mudah untuk diimplementasikannya. Hasilnya akan seperti masukkan banyak array 6, 9, 8, 6, 5, 4, 3. Mencari angka yang diinginkan, coba cari 6. Maka hasilnya 6 ditemukan. Sekian untuk implementasi dari binary search. Sampai jumpa di codingan hash and
priority. Nah, materi kita yang terakhir adalah have and priority. Di sini saya sudah mengimplementasikan codingannya. Baris ke-11 berfungsi untuk membuat objek priority queue yang datanya bertipe integer. Masih tetap baris ke-11, PQ berfungsi sebagai penamaan dalam membuat string atau variabel. Baris ke-27, PQ titik pop buka kurung tutup. Pop artinya dibuang atau dihilangkan. Baris ke-28 berfungsi untuk proses untuk menampilkan atau mengekstrak item. Yang mulai dari while sampai sini. Itu berfungsi untuk menampilkan atau mengekstrak item. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini hasilnya. Sekian dari implementasi dan materi yang saya bawakan. Mohon maaf bila kata-kata saya tidak menyentuhkan hati. Sampai jumpa.